Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Babake Bolang. Hari ini saya dihubungi seorang teman ngajakin ketemuan di daerah Cibitung, teman-teman. Nah, ini saya ada di depan pertigaan di Desa Sumberjaya ini ya, Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan. Ini pertigaan yang depan ini kalau ke kanan nih ke arah Kompas ya, teman-teman. Ke arah Tambun Selatan juga. Nah, ini Desa Sumberjaya ini ada satu kampung namanya Kampung Buak, dan di Kampung Buak ini ada Tugu Monas Mini ya. Tuh di depan tuh kelihatan ya. Tugu Monas Mini paling setinggi 3 meter kali ya. Nah, ini kalau ke sono terus ke depan terus itu nanti masuk ke Desa Muktiwari. Muktiwari atau Kali CBL. Nah, itu kalau Kali CBL itu masuknya ke Kecamatan Cibitung. Dan kalau di daerah ini dulu terkenalnya kandang ayam ya, karena dulu di sini banyak terdapat peternakan ayam dan banyak kandang ayamnya di sini. Jadi di sini dulu terkenal sebagai daerah kandang ayam. Cuma kalau sekarang udah pada nggak ada ya kandang ayamnya, karena sudah pada tutup dan sekarang udah banyak pada dibangun komplek perumahan dan ya dibangun rumah-rumah penduduk gitu guys. Di daerah ini juga sudah cenderung lebih padat ya teman-teman, karena di depan sana tuh ada akses jalan tol baru, yaitu jalan tol Cilincing Cibitung. Kalau teman-teman lewat jalur ini 5 tahun ke belakang, mungkin di sini masih banyak lahan kosong ya teman-teman, kayak kebun atau mungkin sawah. Tapi kalau sekarang sudah mulai jarang ya teman-teman, tuh di sebelah kanan masih ada kebun ya lumayan luas, mungkin ada berapa hektar, tapi di sebelahnya juga sudah dibangun perumahan tuh ya. Sebelah kanan tuh udah jadi perumahan. Nah, di kiri itu, sebelah kiri itu dulu ada kandang ayam ya, sekarang udah nggak ada kandang ayamnya. Jadi sekarang tapi masih ada kebun ya tuh ya, masih banyak pohon-pohon rindang. Ada sebagian warga yang memanfaatkan untuk berjualan di bawah pohon yang lumayan rindang itu ya, kayak es kelapa, warung kopi ya, enak sih buat orang singgah yang dalam perjalanan mungkin pengen istirahat sekalian ngopi. Dan di depan sana kelihatan ada jalanan menanjak ya, itu adalah flyover. Yang di bawahnya itu ada jalan tol, yaitu jalan tol baru Cibitung Cilincing. Nah, karena memang ini masih baru dibuka ya, baru sekitar tahun kemarin lah ya, baru tahun kemarin. Ini jembatan tolnya. Dan ini nanti kita turun sini masih Desa Sumberjaya. Nah, nanti kalau kita sudah menyeberangi kali atau sungai besar, itu adalah sungai atau kali CBL namanya. Dan di situ kita udah masuk ke Desa Muktiwari. Di depan ada persimpangan nih, ke kanan apa kiri ya? Saya juga rada-rada lupa nih, kalau habis ngelewati flyover itu suka bingung ya. Jadi tapi kalau saya tuh emang jarang buka map juga. Kadang-kadang ya ngikutin jalan aja, kalau nyasar kita jadi tahu gitu. Tapi kayaknya saya ragu-ragu ini kemana nih ya. Kayaknya sih mendingan putar balik, feeling saya nih bukan ke sini jalannya nih. Nah, kita putar balik aja teman-teman. Dulu pernah lewat sini udah lama banget tapi rada lupa. Jadi tadi habis turun dari flyover itu harusnya ngikutin jalan itu ya. Dan tadi belok ke kanan tadi harusnya. Nah, ini kan depan nih pertigaan nih ya.
Nah ini harusnya tadi ke sini nih, ke kanan nih, muter dulu nih. Nah ini kan lewat jalan ini ya, pinggir tol nih ya. Itu kan tolnya di atas tuh, jadi kita lewat sampingnya, baru nanti nyebrang. Tadi kan lewat atas nih, sekarang kita nyebrang lewat bawah. Ini karena jalan aslinya di sini nih yang dulunya. Nah, ini ke sono tuh ke depan nanti ada batas wilayah, saya ingat saya nih. Batas wilayah desa ya, Desa Sumberjaya dengan Desa Muktiwari. Nah, no depan ya kelihatan batas atau gapuranya tuh ya. Gapuranya tuh kalau nggak salah di atas tuh ada tulisannya Desa Sumberjaya gitu. Dan itu di depan itu jembatan yang warna biru itu. Ini kita di atas jembatan Kali Cibl. Ini kalau ke kiri ke Muktiwari, kalau ke kanan juga masih Muktiwari ya, Desa Muktiwari. Ini udah masuk ke Kecamatan Cibitung ya teman-teman. Dan di sebelah kanan ini adalah Kali Cibl. Jadi kalau teman-teman lewat sini, ini namanya Jalan Cibl. Cibl itu singkatan dari Cikarang Bekasi Laut. CBL, Cikarang Bekasi Laut. Jadi Cikarang Bekasi Laut ini adalah sebuah kali atau sungai yang dibangun di sekitar tahun 1970-an sampai 1980. Ini dibangun menghubungkan Cikarang sampai ke pesisir pantai utara sono ya teman-teman, di daerah Babelan, di daerah iya Babelan Bekasi Utara. Jadi ini sungai ini dibangun untuk mengurangi atau mencegah banjir yang terjadi di daerah Cikarang, Cibitung. Karena mungkin dulu ya di tahun itu tahun 70-an atau mungkin sebelum tahun 70-an mungkin sering terjadi banjir, maka dibangun nih namanya Sungai Cibl, atau orang Bekasi sini sih nyebutnya Kali Cibl. Tapi jarang ya, mungkin jarang yang tahu apa itu singkatan Cibl ya. Jadi Cibl itu singkatan dari Cikarang Bekasi Laut gitu ya teman-teman. Dan di sepanjang jalan Kali Cibl ini, di kanan kiri ini kan sebenarnya masih ada space lahan beberapa meter ya, mungkin ada lebar sekitar 10 meteran. Itu sebenarnya itu lahan punya pemerintah ya, punya negara. Kalau nggak salah sih ini lahan punya pengairan ya, tanah pengairan. Nah karena mungkin terbengkalai ya, artinya memang nggak dimanfaatkan. Nah ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan untuk dibuat bangunan semi permanen, bahkan bangunan permanen ya. Di sini banyak buat itu tuh ya, sebelah kayak kanan tuh itu pemotongan ayam banyak banget, terus sebelah kiri juga banyak pada buat kios-kios, bahkan dijual belikan dan disewakan. Nggak tahu itu yang melakukan jual beli itu entah oknum pemerintah atau pribadi, saya juga kurang paham, tapi yang jelas ini lahan punya negara ya teman-teman. Memang dengan adanya bangunan-bangunan ini jadi tambah ramai ya teman-teman, karena banyak orang yang pada tinggal di situ sambil membuka usaha untuk berjualan, baik itu kuliner ataupun apa aja ya. Ada yang ngebengkel, ada yang jual pakaian juga, ada yang buat warung sembako, ada ya pokoknya macam-macam lah teman-teman. Memang sih saya merasakan ketika ada warung-warung itu ya agak tenang, karena di sini nih dulunya ini jalannya sepi Pak. Dulu pernah lewat sini masih sepi, belum banyak warung kayak gini tuh sepi ya teman-teman, karena memang jauh dari pemukiman. Nah sementara nih sebelah kiri yang sekarang udah jadi kios-kios ini, di belakangnya itu juga dulunya masih sawah-sawah, dan sekarang sudah banyak dibangun komplek perumahan. Jadi sekarang udah tambah rame, dan dengan adanya kios-kios di pinggir jalan ini juga jalanan jadi tambah rame.
jadi tidak terkesan seram. Jadi sebenarnya kita sih sebenarnya ada merasakan manfaatnya itu. Jadi ketika kita juga di jalan misalkan butuh eh, beli minuman atau beli sesuatu, banyak warung di pinggir jalan. Tapi memang walaupun ya mungkin bermanfaat, tapi tetap itu juga kalau memang itu tanah pemerintah yang dibangun ya tetap sebenarnya melanggar ya teman-teman. Tapi ya itu udah ada pihak yang berwenang lah ya. Jadi dulu kabarnya beberapa tahun ke belakang, karena di sini adalah daerah yang sepi. Ini kalau malam itu ya gelap dan masih rawan ya, rawan begal gitu ya teman-teman. Bahkan kalau siang dulu sih beberapa tahun ke belakang itu pernah lewat sini siang juga sepi, apalagi malam gitu. Tapi kalau sekarang udah ramai banget teman-teman. Dan ini ada pertigaan di depan, kayaknya kita nanti belok kiri ya. Kita mau eh ke desa Kertamukti. Ya, masih kecamatannya Cibitung ya. Ya, kita belok ke kiri. Jadi teman saya ini eh, menawarkan ada komplek perumahan subsidi yang masih, kalau saya bilang murah ya, masih sangat terjangkau lah untuk masyarakat Bekasi umumnya, karena DP-nya hanya 2 juta, bukan DP malah. Jadi itu eh, untuk booking 1 juta dan 1 juta lagi untuk administrasi. Jadi kalau memang persyaratannya lengkap, dokumennya lengkap dan tidak ada masalah, itu bisa dengan 2 juta bisa akad kredit ya teman-teman. Dan di sini ini desa Kertamukti ini juga makin kesini makin ramai ya teman-teman, karena di sini sudah banyak sekali komplek perumahan. Dulunya di sini juga masih kampung banget, masih sepi banget ya teman-teman, tapi sekarang sudah banyak banget komplek perumahan, dan sekarang juga masih terus dibangun komplek perumahan baru. Jadi tambah ramai ya teman-teman. Dengan adanya pembangunan akses jalan tol ke Cibitung Cilincing, memang secara langsung ini mendongkrak ekonomi masyarakat yang dilewati oleh jalan tol ini ya, karena di sekitar sini banyak banyak sekali komplek perumahan baru dibangun, dan pastinya mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar. Dan lahan-lahan tanah sawah atau kebun yang mungkin dulunya masih murah ketika dulu masih sepi, nah sekarang karena sudah banyak dibangun komplek perumahan, sudah makin banyak para pendatang dari luar daerah yang tinggal di sini, secara otomatis mendongkrak harga tanah baik sawah ataupun kebun. Dan itu tadi ya, ada komplek perumahan tapi kelihatannya modelnya bagus ya teman-teman. Padahal itu perumahan subsidi loh teman-teman. Dan di kanan kiri jalan ini yang kita lewati ternyata masih banyak sawah-sawah ya teman-teman, masih banyak lahan kosong. Ini desa Muktiwari ya teman-teman. Bukan, sorry, desa Kertamukti, kecamatannya Cibitung, Kabupaten Bekasi. Nah, ini lahan-lahan yang kosong ini seperti sawah nih sebelah itu ya. Ini kantor desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Ini ya kantor desanya. Dan ini depannya juga masih sawah-sawah. Kemungkinan nggak lama lagi juga akan segera dibangun perumahan nampaknya ya, karena itu kita lihat di depan tuh, di kanan di kiri sudah banyak sekali gerbang perumahan ya teman-teman. Puri Harmoni, jalanannya udah bagus, sudah halus aspal.
Mungkin nih ada nih beberapa titik yang kayak gini nih, yang lubang-lubang ya. Emang jalan aspal kalau udah musim hujan tuh ada air ngembang dikit aja tuh jadi hancur gitu ya. Tapi secara umum jalanannya udah bagus. Dan di depan itu ada sekolahan. Nih sepertinya sekolahan SD ya teman-teman. SD Negeri Kertamukti. Dan itu di depan juga ada gerbang perumahan Kertamukti Sakti Residen. Nah, kita emang mau ke situ ya teman-teman. Jadi ternyata kita nggak berasa ya udah mau sampai nih. Eh, kita udah memasuki kawasan atau udah deket perumahan Kertamukti Sakti Residen. Dan di desa Kertamukti ini memang banyak komplek perumahan yang biasanya komplek perumahan itu diberi nama sesuai tempatnya ya. Misalkan kayak di sini nih kan di desa Kertamukti. Nah, biasanya nama kompleknya atau nama perumahannya juga Kertamukti, tinggal ditambahin biasanya di belakang ada residen atau apa taman kayak tadi kan kita yang sudah kita lewati ada Grand Kertamukti, ada Kertamukti Sakti Residen. Nah, ini ternyata melewati jalan-jalan kampung ya, walaupun jalan kampung tapi memang udah bagus jalanannya, nggak terlalu besar tapi bisa dilalui kendaraan untuk simpang ya, bersimpangan bisa bisa dua mobil kanan kiri. Dan di depan itu masih kelihatan ada sawah-sawah ya teman-teman. Sepertinya mau musim tanam lagi. Sepertinya sih perumahannya ini nih. Oh iya nih. Tuh ada gerbangnya. Ini perumahannya nih, contoh perumahannya di sebelah kiri tuh ya. Udah lumayan rame, jalanannya juga udah dicor, itu sawahnya masih lumayan luas. Baru di traktor kayaknya nih udah mau musim tanam lagi kayaknya nih. Coba kita ke sana ya. Tuh ya, kantor pemasaran Kertamukti Sakti Residen. Nah, ini perumahannya nih ya tipe 3660. Jadi tipenya 36 dan tanahnya 60. Jadi lebarnya 6, panjangnya 10. Jadi 60 meter persegi ya. Dan itu udah dua kamar, satu kamar utama dan satu lagi kamar anak, plus kamar mandi. Kemarin sih infonya tuh belakangnya udah ditutup ya dapurnya. Ini gapuranya, coba kita masuk. Ini kantor pemasaran ya, marketing galeri Kertamukti Sakti Residen. Wow, jalanannya mantap ya teman-teman, jalanannya luas. Ini mungkin lebarnya ada sekitar 8 meter kali ini ya, luas banget jalanannya. Dan jarak ke rumah nih sebelah kiri sebelah kanan juga jauh ya. Kelihatannya masih perumahan masih baru ya teman-teman, karena masih jarang banget pohon ya. Ada pohon juga kelihatannya baru ditanam, mungkin belum ada setahun ya, jadi masih terlihat gersang. Nah, di depan itu ada persimpangan dan di situ ada danau nih ya. Sepertinya ini fasilitas umum di sini ya. Nah, ini jalanannya mengecil karena dibagi dua ya. Tadi satu ke kanan, yang kita nih lewat sebelah kiri. Dan di sebelah kanan kita ini danau ya teman-teman, mungkin berfungsi sebagai resapan ya ketika di musim hujan. Jadi untuk mengantisipasi banjir biar ada resapan air. Dan di sampingnya itu wow, ada playground ya teman-teman, tempat bermain anak-anak. Luas juga itu teman-teman, dan itu ada musola. Wah, jarang-jarang nih perumahan yang udah dibuatin musola kayak gini ya. Musolanya cakep lagi teman-teman. Ya, jalanannya udah cor, dan ini tuh ya tempat bermain anak ya, taman
Kertamukti Sakti Residen. Jadi memang ini developer sudah menyediakan sebuah taman yang luas ya teman-teman, itu bisa buat bermain anak-anak dan kelihatannya gratis ya karena memang nggak ada yang jaga. Jadi mungkin ini developer sudah menyiapkan memang untuk fasilitas umum ya. Jadi kalau misalkan pagi atau sore hari mungkin anak-anak pada mau main ke sini di hari libur gitu ya. Enaknya lagi tuh udah ada musolanya, cakep musolanya teman-teman. Jalanannya juga udah beton semua, udah coran semua. Wah, enak juga nih ya teman-teman ya, fasilitasnya mantap. Untuk ukuran perumahan subsidi ini udah luar biasa lah ya, karena nggak semua perumahan subsidi itu ada fasilitas kayak gini ya. Biasanya ya paling fasilitas jalan, taman gitu. Kalau musola biasanya swasembada ya, artinya warga nanti yang pada patungan saweran itu ada jalan kecil itu kayaknya menuju ke luar lokasi ya, mungkin udah beda perumahan. Iya, musolanya cakep banget tuh, ada tempat wudhunya, musolanya udah bagus, udah halamannya luas, bisa buat parkir, udah dipasang konblok, masih ada. Rumahnya juga masih standar ya, rata-rata masih standar, paling ada yang ditambah itu mungkin orang nambah kanopi ya, rata-rata sih masih standar. Asli enak banget nih teman-teman karena udah ada taman bermainnya nih ya. Jarang-jarang bener, asli jarang banget ada perumahan subsidi yang developernya atau pengembangnya itu sudah menyediakan tempat eh, umum atau fasilitas seperti kayak di sini nih. Kayak kalau menurut saya ini recommended ya untuk teman-teman yang lagi nyari rumah di wilayah Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang. Ini recommended banget ya kalau menurut saya karena ada fasilitas nih, jalanannya udah bagus, rumahnya juga udah siap huni karena ya sudah rapi ya, udah nggak usah renovasi, itu udah bisa ditempatin dan ada fasilitas umum juga, termasuk tadi taman bermain, ada musola juga. Ya mudah-mudahan teman-teman dan saya juga mudah-mudahan ada rezeki untuk bisa membeli rumah di sini ya teman-teman. Hanya dengan 2 juta rupiah saja teman-teman. Yang penting dokumennya lengkap ya, persyaratan biasa lah ya, KTP, KK segala macam. Dan cicilannya juga relatif terjangkau banget ya teman-teman, hanya 1,4 berapa ya, pokoknya nggak sampai 1,5 juta. Jadi terjangkau banget dan itu flat teman-teman, dengan tenor 15 tahun. Jadi dengan DP atau hanya dengan kita mengeluarkan uang 2 juta untuk booking dan administrasi sampai akad. Nah, nanti setelah akad kita ada kewajiban untuk membayar cicilan selama 15 tahun dengan cicilan yang terjangkau ya teman-teman. Hanya 1,4 jutaan. Ya, untuk di daerah Tambun, Cibitung atau di Bekasi ini cicilan segitu masih sangat terjangkau lah ya. Karena UMR di Bekasi itu kan udah 5 juta lebih ya. Jadi cicilannya tuh nggak sampai sepertiganya ya, seperempat gaji ya, masih kebagian lah untuk yang lain. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi pengen beli rumah di sini atau mungkin pengen investasi, boleh nanti hubungi saya. Nanti ini ya, hubungi di sini ya. Boleh telepon, boleh WA dulu ya, boleh ngechat silahkan 0813 8206 4125. Dan di sini juga ada beberapa rumah yang take over ya teman-teman, dan itu sudah jalan 1 tahun cicilannya sama, itu cicilannya flat ya 1,4 jutaan. Hanya cukup dengan uang sekitar 20 jutaan ya, nanti bisa kita bantu untuk proses balik nama, dan itu
lebih mudah ya persyaratannya daripada kita mengajukan dari awal. Tapi kalau mau mengajukan dari awal juga boleh. Nih tuh ya. Oke ya teman-teman yang berminat silahkan hubungi nomor yang tadi ya. Bisa ngechat dulu, bisa telepon juga boleh. Ya sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.